여기가 이탈리아였다면 너희는 지금쯤 아무도 모르게 포도밭 거름이 됐을 거야. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya dua orang teman kongko BB69. Yang pertama adalah Kla. Apa kabar, Kla? Baik, halo. Sehat ya? Sehat. Nah, yang kedua adalah Mas Isul. Apa kabar nih, Mas Isul? Baik, alhamdulillah, Mas Tiawan. Oke, Sehat ya. Puji Tuhan sehat nih kita semua ya. Nah, kalau dilihat dari bintang tamunya nih atau teman kongkonya nih ya pasti udah kurang lebih ya udah tahu lah akan membahas mengenai apa nih. Ya pasti nggak jauh-jauh dari drakor ya. Nah, oke. Nah, pada episode kali ini kita akan membicarakan sebuah serial drama Korea yang cukup menghebohkan nih. Serial ini ditulis oleh Park Jae-bum dan disutradarai oleh Kim Hee-won yang mempunyai episode sejumlah 20 episode. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah kepada Mas Izul dulu nih. Saat menonton episode pertamanya, apa ekspektasi terhadap serial ini? Kayaknya udah kebiasaan, jadi kalau nonton apa-apa tuh jangan ada ekspektasi. Ya memang sih banyak hype kan di TikTok, di Twitter, di IG, banyak yang bahas Vincenzo itu seru dan lain-lain sampai ketika sudah masa tayangnya habis, mereka pada kangen, bingung ngapain kalau Vincenzo habis katanya. Tapi ya itulah, nggak ada ekspektasi apa-apa. Nonton sebentar, terus saya lanjut serial lain, begitu ada weekend, ada waktu, 2 hari full nonton. Seru. Oke. Jadi langsung di door ya. Nah, kalau dari kelas sendiri gimana, Kla? Ada pengalaman tersendiri nggak mengenai saat menonton episode pertamanya? Sebenarnya kan emang ngefans sama penulisnya tuh, dari Good Doctor tuh dia bikin. Sampai diadaptasi sama Jepang, Amerika gitu, UK, karena saking bagusnya gitu, dia bikin lagi Fairy Priest sama satu lagi Good Manager, semuanya benar-benar bagus gitu. Jadi pas tahu bikin Vincenzo ya senang sih, pasti ngeharapin ekspektasinya tinggi karena kan udah tahu gaya nulis dia kayak gimana gitu. Dan ternyata emang mirip yang kedua terakhir itu loh. Cuman ngelawak gitu, jadi masih kayak banyak surprise-nya gitu lah. Jadi masih banyak kejutan-kejutan pas di episode-episode selanjutnya ya sebelum ke terakhir ya. Awalnya sih nggak mau ongoing, menungguin sampai habis karena kan takutnya penasaran, tapi udah nggak tahan, spoilernya di mana-mana itu di Twitternya sampai trending terus kan, Instagram semua. Akhirnya ongoing juga. Oke, jadi nontonnya yang ini ongoing nih Sikla nih. Dan yang kalau kita lihat tuh yang pertama itu sebenarnya itu cukup fantastik itu ternyata itu dari CGI ya, pas adegan yang awalnya itu benar-benar gila sih, dalam arti biayanya itu jor-joran di situ juga ya. Dan hebatnya itu benar-benar halus sih, itu saya salut sih, itu nggak nyangka bahwa itu ternyata itu CGI banyaknya. Yang pertama, kalau saya pribadi ini pas awal nonton itu saya kira ini wah ini mau dibawa kemana ini, kayaknya agak-agak serius nih, tapi kok penulis naskahnya ini yang di Fairy Price segala macam kan kita udah tahu tuh agak-agak gokil lah, unik lah ya. Nah, dan ternyata benar dalam arti apa yang kita perkirakan itu yang terjadi sih, seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya menurut kalian apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis naskah ini melalui serial ini nih? Kalau Kla, menurut kamu gimana, Kla? Ada pesan-pesan yang bisa ditangkap nggak? Kalau Vincenzo sih nggak nangkep pesannya sih, cuman ya hiburan aja. Karena kalau misalkan yang Fairy Priest kan lebih ke rohani, ada sisi-sisi spiritualnya. Kalau Vincenzo sih enggak sih. Aku sih nggak apa-apa. Nggak kayak Move to Heaven yang banyak pesan moralnya gitu. Cuman ya buat hiburan dan emang seru banget. Jadi bikin orang ya itu nggak bisa move on, sampai adminnya Netflix aja masih suka share meme-nya itu, meme-nya apa?
si Vincenzo. Meme-nya banyak ya, dari Ciledug Ciputat segala macam ya. Oke. Kalau dari Mas Izul gimana Mas Izul memandang serial ini? Apakah ada pesan-pesan tersembunyi? Kalau kesan tersembunyinya kan permainan mafia, terus permainan hukum, terus korupsi pemerintahnya juga. Tapi apa ya? Tapi terlepas dari itu tuh semua hiburan karena jenis drama ini juga kan komedi satir ya, black komedi. Jadi apa-apa semua yang kita maunya serius gitu dibercandain begitu. Atau kalau itu bercanda ternyata diseriusin gitu. Nontonnya begitu. Oke, jadi dalam arti pesannya pun itu dianggap apa udah ini cuma buat hiburan aja, baik itu mau dari segi korupsi dari pemerintahan, dari hukum, dari farmasi ataupun hal-hal lain mafia. Dalam arti itu jadi istilahnya cuma seolah-olah itu nggak terlalu serius untuk diangkat kali, apa gimana? Kalau menurut Mas Izul? Sebenarnya serius diangkat, cuma kemasannya dikemas secara komedi, dagelan gitu, kayak satir aja. Kita melihat itu kan kenyataan beberapa dari kasus kan yang begitu kolusinya pemerintah juga, terus juga ada jaringan-jaringan kejahatan internasional kan sebenarnya pernah diangkat di drakor-drakor yang lain lah yang sejenis. Tapi kalau kemasan ini benar-benar yang grande dari cast-nya sampai CGI sampai cerita yang inilah, yang villainnya juga nggak main-main, 3 atau 4 villain dalam satu serial. Nah, kalau dari Mbak Kla sendiri ini melihat kemasannya ini, maksudnya dalam arti sebenarnya pesannya kan banyak nih, tapi dikemas seperti ini mengganggu nggak? Oh, enggak sih, justru lebih bisa diterima ya, karena sebenarnya kalau lihat sekarang drakor yang kayak romance gitu ratingnya rendah karena orang udah bosen gitu. Terus gitu bikin something new kan, kayak semacam Vincenzo tuh termasuk fresh kan, di dalamnya ada action, kekerasan tapi lucu gitu. Emang butuh hiburan kayak gitu sih. Jadi istilahnya tidak bisa diduga ya? Serius gitu, walaupun temanya serius tapi nggak dibikin serius gitu, jadi asik gitu, jadi yang ringan jadinya gitu. Tapi nggak cheesy gitu. Sama kayak Mas Izul bilang komedi satir ya, dalam arti sambil sindir seperti itu ya. Oke, nah saya akan ngomongin nih, kalau kita lihat nih di serial ini kan banyak sekali nih karakter pendamping yang cukup disorot loh, bukan hanya lewat doang cameo, tapi karakter pendampingnya itu cukup dapat peran nih, yang cukup istilahnya mempengaruhi setiap episode atau keseluruhan daripada serial ini. Nah, menurut kalian ini apakah penampilan dari atau kedatangan atau istilahnya kehadiran dari para karakter pendamping ini mengganggu atau memang diperlukan? Kalau Mas Izul gimana? Enggak sih, kalau ini kan kata penulisnya sendiri sempat ada statement bahwa ini kan kayak mengilhami dari yang Pigsty Alley yang Kung Fu Hustle-nya Stephen Chow. Jadi setiap karakter kan ada semacam ada cerita pendukung buat cerita utamanya sendiri, dan kita juga kan akhirnya masing-masing tahu alasan mereka ada itu kenapa, terus juga latar belakang mereka kenapa di situ juga diceritakan, kayak dia buka brankas dan segala macam itulah. Menurut saya porsinya tetap adil, tapi juga kita nggak keteteran ngikuti alur ceritanya sih, fungsi dari supporting cast-nya itu. Jadi kehadiran mereka itu bukannya mengganggu ya, tapi istilahnya memang diperlukan ya. Emang seru jadinya. Nah, kalau dari Mbak Kla sendiri gimana? Dalam arti terlalu banyak nih, dan itu bukan hanya numpang lewat aja. Kalau biasa kan cuma numpang lewat aja, ini bintang terkenal, tapi ini justru ada karakter ini cukup dikasih latar belakang dan lain-lain. Nah, ini gimana? Maksudnya kayak gengnya Plaza Gemga gitu. Iya, ya hampir ya salah satunya kan kayak gitu, ataupun musuhnya pun banyak kan, dalam arti. Sebenarnya balik lagi sih, ini penulis emang kayaknya tipenya begitu ya, yang good manager juga karakternya banyak gitu, tapi nggak bikin pusing dan semuanya asik. Lama-lama kan mereka makin lama makin chemistry makin kebangun gitu.
nggak ngeganggu sih. Nah, namun ada beberapa istilahnya sempat ngomong atau berpendapat seperti ini kok tidak konsisten, dalam arti di satu episode karakternya ini seperti ini, di episode lain kok jadi lemah, di episode lain tiba-tiba kuat. Nah itu kalau kayak gitu gimana? Setuju nggak kalau mereka bilang ini karakternya kok kayak tidak konsisten nih? Saat ini berani, terus tiba-tiba jadi pengecut, tiba-tiba jadi berani, atau yang ini tiba-tiba lemah, tiba-tiba kuat, terus jadi lemah lagi, itu gimana, Mbak? Mbak? Bukan sesuatu yang karakternya harus bulat seperti itu gitu, kalau menurut saya sih. Maaf, tadi agak freeze. Oh, freeze ya, benar-benar. Hah? Iya, iya. Oh, bentar dulu. Udah. Sepertinya. Udah oke nih kayaknya. Nah, sekarang udah oke. Udah keluar suaranya. Udah keluar. Okay. Jadi gimana nih menurut Mbak Flag itu, apakah setuju gak dengan pendapat orang-orang yang bilang bahwa karakternya terlalu tidak konsisten? Kalau menurut saya sih mereka yang ngomong kayak gitu kayak terlalu apa sih, nganggap serius series ini ya, padahal seriesnya kan bercanda gitu, kayak apa sih, joke gitu. Makanya karakter dibuat gimana pun sebenarnya masuk aja, karena emang tipe dramanya seperti ini. Kecuali drama kayak Mouse tiba-tiba berubah gitu, orang pasti ngerasa gimana. Cuma kalau tipe Vincenzo sih mau berubah gimana juga ya, asal masih gitu sih asik-asik aja sih. Malah kadang-kadang jadi lucu gitu. Kalau kayak karakternya siapa ya, Jang Han-sok yang terakhir itu, orang-orang malah jadi suka, dari sebel akhirnya suka banget, sampai akhirnya pas dia meninggal itu di Twitter trending banget, udah kayak orang beneran meninggal gitu. Jadi pada sedih ya? Iya, jadi karakter kesayangan akhirnya gitu. Dibalik gitu ya? Iya. Nah, kalau dari Mas Izul gimana, Mas Izul? Misalkan kalau ada yang bilang ini nih kok kayak karakternya tidak konsisten nih dari awal sampai akhir. Itu mungkin karena ya kan cerita itu kan dinamis ya, jadi di Vincenzo itu apalagi orangnya banyak begitu ya, pastilah pasti adalah perubahan. Kadang-kadang kita lihat kan sebentar kayak jaksa Chong Mo-yi ya, yang kemudian jadi jaksa, jadi pengacara, kemudian atasan juniornya jadi ketua jaksa, kan kayak gitu, ada inkonsistensi di tengah. Tapi kita tetap tahu tujuan cerita ini apa. Kemudian kita dilihatkan yang ending yang bagaimana. Karena kan kalau kelihatannya inkonsisten, tapi tetap kok dia fokus sama tujuan dari serial ini sih, menurut saya. Oke, ini menarik nih. Jadi istilahnya justru dengan perubahan-perubahan daripada karakter tersebut, istilahnya sifat-sifat karakter tersebut di film ini memang cocok dengan genre yang diusung ya. Jadi istilahnya nggak terlalu serius, jadi kita malah jadi ini bumbu-bumbunya. Seperti itu ya. Nah, oke, nah kembali lagi nih mengenai serial ini, kan kita tadi sempat ngomong nih, serial ini kan memadukan dari drama, komedi, thriller, sampai aksi nih, yang seringkali ini diletakkan tiba-tiba di luar dugaan. Nah, kalau menurut kalian nih eksekusi seperti itu bagaimana nih saat kalian menonton? Kalau Mas Izul gimana? Seru sih, kan itu jadi nilai plus dari drama ini. Jadi kita lihat tiba-tiba kan kayak ini loh, kejutan surprise-nya kan baru di episode 12 atau 11 gitu, yang bubble asli, pemimpin bubble asli itu dari kakaknya Jang Han-suk kan, si Taecheon yang awalnya pengacara magang, kemudian tiba-tiba dia nyaru jadi bos bubble itu, yang elemen surprise yang benar-benar ini sih, benar-benar bikin seru nontonnya. Cuma tapi terlepas dari itu sih ya, emang film ini emang serialnya menghibur banget deh.
Oke, kalau dari kelas sendiri gimana kelas dengan orang bilang atau saya pribadi merasa bahwa ini kayaknya gado-gado banget nih istilahnya genre, kita mau nyebut satu genre kita nggak bisa nyebut nih istilah kalau ditanya ini genre ini filmnya genre apa sih? Wah kita bingung juga nih. Nah ini dengan pencampuran segala genre ini dengan di luar dugaan dalam arti yang tadi Mas Izul bilang saat serius tiba-tiba saat ngedagel tiba-tiba berubah jadi serius. Nah itu gimana kalau menurut pandangan Mbak Kla? Itu salah satu hal yang bikin Vincenzo menarik di situ sih. Banyak ngepranknya juga, jadi kayak misalkan kita lihat previewnya kayak gitu tahu-tahu lah kok begitu gitu. Bikin surprise, banyak surprise-nya. Jadi orang seneng sih. Udah serius-serius taunya bercanda kayak yang lagi Vincenzo di atas atap, tau-taunya diselamatin sama burung ya, astaga gitu. Karena udah berat lagi tembak-tembakan taunya jadi gimana gitu. Jadi yang bikin serunya di situ sih, turun naik jadinya. Iya sih, itu yang adegan yang burung merpati itu nggak nyangka tuh, kita mikir siapa yang bakalan nolongin dia atau misalnya dia bakalan gimana. Dan penyelesaian kasusnya tuh hampir semuanya nggak ketebak sih, kayak misalkan waktu yang lebah itu nggak ketebak, pikiran gitu kayak gitu. Terus yang penyelesaian kasus yang apa kok ya ternyata kayak gitu. Terus yang si para biksunya itu tuh nanti dulu Mak, yang bawain apa emasnya taunya yang mau mintain makanan kan, kok kenapa nih ini biksu pada mintain makanan taunya bawain emas gitu aja, banyak surprise-nya banget gitu. Dikiranya mereka menjalankan itu ya apa yang ritual yang kejalanan segala macam, nggak tahu itu di tasnya itu ada emas ya. Bisa ke orang-orang kan mereka karena sepi nggak ada pengunjung jadi nggak punya dana gitu. Taunya mereka lagi bawa emas. Itu kacau banget. Iya ini memang di luar dugaan sih semuanya sih, dan istilahnya memang hal itulah yang membuat film ini menarik untuk diikuti episode demi episode nih, karena jujur nih saya ngejar film ini nih lumayan juga nih, dan ya itu dalam arti hatinya kita udah terikat mau tahu nih istilahnya surprise apa lagi nih yang mau bakal istilahnya dikasih ke kita nih seperti itu. Nah sekarang karakter dari semua karakter nih yang banyak sekali ya. Karakter yang paling melekat atau memorable kalau bagi Mbak Kla siapa nih? Yong Yeobin ya yang jadi apa Hong Chae-yong. Kenapa? Keren banget aktingnya, maksudnya dia kan sebelumnya nggak terkenal di melodramatik, terus apa sebelumnya gitu dia nggak terkenal, pas di sini kayak dapet yang pas bener-bener. Biasanya kan kalau karakter di drakor itu cewek digambarinnya kayak harus manis, terlihat cantik, kalau nggak susah gitu. Dia benar-benar kayak nyebelin dari awal, terus nano-nano banget gitu. Mukanya kadang judes, kadang lucu gitu. Benar-benar berwarna banget. Hong Chae-yong ini. Bisa serius, terus bisa nari gila-gilaan, terus bisa tiba-tiba konyol, terus nyebelin gitu. Iya dia juga apa emang bener sih, dia acting itu cukup all out sih, dalam arti nggak tahu malu juga sih, dalam arti dia berani malu, berani malu istilahnya, dalam arti dia itu mau nari kayak gimana ya dia dengan all out sih seperti itu. Nah kalau dari belum terkenal kan, bergara-gara Vincenzo ini pas dapat peran yang pas, aktingnya keluar banget gitu, bakatnya kayak langsung kelihatan pas dapat peran yang pas. Ya kemarin dia juga main di film Netflix juga ya kalau nggak salah, Night in Paradise ya. Iya benar. Juga bagus. Kalau sebelumnya kan Secret itu juga orang mungkin belum terlalu notice ya, atau hilang The Wolf Bridge dia belum notice kali, tapi dengan ini nih kayaknya orang lebih notice kali ya. Seperti itu. Nah kalau dari Mas Izul gimana Mas Izul? Ada karakter atau yang memorable nggak? Karakter memorable menurut saya sih villainnya sendiri, si si bos Bubble ini, si Jang Joon-woo yang diperankan Taechon. Sebenarnya drama ini kan baru saya nonton pertama kali Song Joong Ki main drakor. Sebenarnya dulu kan Descendant of the Sun dan Art Dark Chronicle udah pernah saya nonton. Saya udah pernah nonton aktingnya Song Joong Ki. Di sini saya suka. Kalau Song Joong Ki kan pemeran utamanya ya. Kalau memorable sih Taechon itu perubahan dia dari mahasiswa magang di kantor di firma hukum kemudian berubah identitasnya jadi Jang Joon-woo, si psikopat itu sih yang menurut saya yang apa
bikin menarik ceritanya. Kan kenapa jadi mereka jadi kekeh mau ini kan gara-gara sifat gilanya Jang Joon-woo ini pengen berkuasa dan apa sih dia sampai melakukan segala cara lah buat mengelabui hukum dan segala trik-trik yang dilakukannya buat nyakitin orang. Itu sih cukup drastis ya, apalagi di saat misalnya ya enough is enough, ya udah gua akan tampil sebagai direktur yang beneran istilahnya tampil di khalayak umum. Nah dari situ udah langsung benar-benar berubah drastis tuh ya. Kalau saya pribadi justru saya malah ini nih suka sama si Kim Yo Jin yang jadi pengacara yang perempuan yang tua itu tuh. Oh iya. Kim Yo Jin yang jadi Choi. Choi Myung Tae. Pengacara Choi, jaksa Choi ya. Nah itu justru itu saya suka sama dia tuh dalam arti dari awal pertama kali ketemu tuh dari yang di tempat fitness, habis itu yang dia marahin anak-anaknya. Yang di laundry pertama kali Zumba. Oh ya di laundry, bukan fitness, di laundry yang dia lagi itu sama anak mahasiswa ya kalau nggak salah ya, yang diomelin sama dia tuh. Nah, habis itu juga ya menurut saya actingnya itu cukup oke sih. Di satu sisi itu kita awalnya itu menarik nih, ini kayaknya dia mau apa nih. Habis itu kita melihat itu kesetiaannya, terus habis itu perubahannya jadi istilahnya menjadi seseorang yang bisa menghalalkan kekerasan segala macam. Nah ini kalau saya pribadi sih tertarik dengan karakter ini nih. Sampai di endingnya pun, cara mengakhirinya pun itu saya suka. Sesuai dengan hobinya dia digambarkan. Oke. Nah, sekarang kalau saya tanya nih, kira-kira ada nilai atau istilahnya ada kekurangan nggak dari serial ini? Ini kalau yang kalian rasakan nih. Kalau dari Kla gimana, Kla? Sebenarnya so far sih seru ya, cuman ada yang bikin sebel tuh pas yang episode mau terakhir itu, pas yang si Hong Chae-yongnya ditangkap sampai si Jang Han-sok akhirnya ketembak gitu. Pas Vincenzo-nya kok biasanya kan dia pintar gitu, kok tiba-tiba nyelamatin Hong Chae-yong terus dibiarin aja gitu. Nggak, di situ agak kecewa sih. Seharusnya kan pas lagi si Jang Han-soknya mau pukul kakaknya, dia langsung bantuin kan supaya ini malah buru-buru nyelamatin Hong Chae-yong jadi ketembak gitu. Maksudnya di situ kayak penulisnya mulai habis kelihatan kayak bingung gitu. Mungkin nggak itu secara manusiawi dia menyelamatkan dahulu istilahnya, menyelamatkan dahulu orang yang dia cintai, dalam arti dipikir udah deh dia pasti si adiknya itu bisa kok, kakaknya itu bisa kok. Tapi biasanya tapi biasanya karakter si Vincenzo ini lebih mengedepankan logika dan biasanya cerdas gitu. Atau kenapa sih di situ banyak yang agak kecewa juga sih kalau baca-baca. Mungkin itulah cinta itu membutakanmu. Nggak akan didramatisir juga sih supaya gimana kali ya. Cinta itu di luar logika ya. Iya benar sih, itu benar-benar. Itu jadi juga kita mikir nih kok tiba-tiba kok bukannya bantuin dulu, ngabisin dulu lah kita bilang ya. Tapi kalau langsung dihabisin ya udah dong sampai kelar gitu aja dong. Iya, makanya. Tapi yang saya lihat sih kayak penulisnya sedikit agak bingung di situ, kelihatan beda seminggu kan katanya buat mantepin ending gitu. Pas yang kita tunggu-tunggu taunya kayak gitu. Taunya adegannya kayak gitu, agak sedikit kecewa. Untung endingnya bagus gitu. Apa mungkin nggak dalam arti mereka penulis itu terlalu sudah bermain-main terlalu panjang nih, terlalu lama, memanjang-panjangkan durasi, tanda kutip ya, memanjang-panjangkan durasi, akhirnya itu pas mau ending itu 2 episode itu seolah-olah terburu-buru. Ya bisa juga sih, karena mereka kan kejar tayang gitu kan, jadi kayak syutingnya kalau nggak salah sih bukan yang udah beres baru ditayangin kan? Oh kejar tayang ya, kalau yang Vincenzo ya? Iya, kalau nggak salah sih gitu, mereka syuting terus baru ditayangin gitu. Makanya ada yang mereka jeda katanya buat mantepin ending, berarti kan emang belum selesai waktu itu. Nah kalau dari Mas Izul gimana Mas Izul? Ada kekurangan dari serial ini nggak? Selain kematian si Jang Han-so-nya, terus juga siapa ya?
agak plot ini loh, dia kan 2 kali itu siapa jaksa Choi itu mau diancam ditabrak di laundry, tapi nggak jadi gitu loh. Itu yang agak bikin kesel, kenapa sih nggak ditabrak aja gitu. Kan dia suka bermain dengan korbannya sih. Jadi ya itu deh. Nah, plotnya bukan yang lurus-lurus aja juga sih, memang ya karena inkonsistensi tadi kan. Nah, itu dia nih. Ini juga ada salah satu, saya ada beberapa salah satu reviewer juga bilang apa? Ini seolah-olah nih kok sayang itu tadi itu seolah-olah itu di 18 episode itu terlalu dipanjang-panjangin nih. Tapi istilahnya pas 2 episode terakhir malah seolah-olah terburu-buru. Walaupun 2 episode terakhir itu memang oke, layak lah, bagus lah, benar-benar bagus dalam arti. Tapi tadi itu terlalu sering bermain-main 18 episode nih. Ada yang bilang ya kalau begitu ngapain 18 episode, mendingan disempitin lagi nih, dipadetin. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah 20 episode itu sudah pas atau harusnya bisa lebih kurang? Kalau dari Mas Isul? Udah pas sih, udah perfect kalau 20 episode. Ya perlu di stretch out lagi, di durasi dipanjangin sampai 40 atau 50, udah bosen gitu aja. Nah, kalau dikurangin? Dikurangin enggak sih. Enggak ya, jadi udah pas ya. Karena kan itu masih banyak layer-layer yang mau dikupas-kupasnya lagi kan, dari satu episode ke episode lain. Oke. Nah, kalau dari Mbak Kla sendiri gimana? Apakah menurut Mbak Kla itu 20 episode ini cukup atau harusnya itu dikurangin atau malah berasa kurang? Cukup sih. Sebenarnya mereka 1 episode aja 1,5 jam ya kalau nggak salah. Karena kan emang banyak diselipin bercandanya sih, cukup sih sebenarnya. Kalau buat hiburan sih. Cuman itu yang sempat kayak hilang arah gitu penulisnya sebentar. Tapi keseluruhan sih udah oke sih. Oke, jadi udah cukup ya walaupun sempat seolah-olah itu agak panjang-panjang. Nah, ada satu adegan yang memorable nggak untuk kalian nih? Dari Mbak Kla, ada adegan memorable nggak? Ntar saya pikirin dulu ya. Apa ya yang memorable? Itu sih pas Vincenzo marah mamahnya dibunuh. Itu benar-benar bagus banget sih. Benar-benar mukanya, actingnya Song Joong Ki itu benar-benar juara banget. Keselnya semuanya dapet. Dan sama pas dua adegan pas dia sama ditabrak truk, itu gila juga sih, nggak sangka. Di situ yang pertama kematian papahnya Chaeyoung, yang kedua kematian mamanya Song Joong Ki sih yang bagus. Itu ya, dalam arti itu memorable ya. Nah, yang soal kematiannya juga, kematian ibunya juga ya itu salah satu yang sangat disayangkan nih. Kenapa ini Vincenzo nih ya itu belum sempat ngaku, belum sempat manggil segala macam ya. Itu penyesalan momen-momen itunya bagus sih pas dia jalan-jalan dulu sama mamanya, terus saling nyimpen rasa, dua-duanya mau ngomong kan mamanya udah tahu juga ternyata. Vincenzo juga udah tahu, cuman gak saling ngomong gitu. Terus gitu nggak keburu, terus makanya dia marahnya benar-benar minta ampun. Itu benar-benar keren banget sih pas dia marah. Mafianya keluar ya, marah tapi dia harus nahan untuk tidak membunuh ya, karena harus disayang-sayang, dalam arti harus disiksa dulu. Oke, kalau dari Mas Izul gimana Mas? Adegan memorable tuh bakar ladang anggur episode pertama, terus perdebatan pengacara idealis sama pengacara yang oportunis, ayah dan anak Han Chaeyoung sama pengacara ayahnya kan. Terus juga biksu yang jadi berantem dulu, terus berhasil ngambil emas pakai retina orang Shanghai, terus akhirnya justru filenya dan segala alat pembukanya justru dimasukin lagi, ditutup lagi, nggak bisa buka. Susah ya. Terus lucunya lagi yang kemudian itu yang buka berangkas, ternyata piano itu adalah hacker, salah satu yang tim pembuat ruang rahasia yang nggak dibunuh. Jadi ketika dia ngibas rambut setelah itu lucu sih menurut saya. Ciri khasnya.
Terus juga nakut-nakutin pimpinan banker yang gay sadomasokis yang kemudian dikasih trik supaya bisa ngaku, terus kemudian juga ada adegan siram darah babi, itu juga keren. Banyak adegan-adegan komik sih. Banyak ya. Kalau saya justru tapi yang paling itu halo? Ya, gimana yang paling apa? Boleh namain nggak? Boleh. Yang paling ngakak sampai bener-bener geli itu adegannya si Taeho itu yang dia jadi gay itu, astaga, itu bener-bener gelinya setengah mati sampai dari awal sampai akhir tuh bener-bener ketawa tuh sampai nutup mata geli. Kenapa? Nggak cocok apa gimana? Geli banget ya. Geli banget. Bagus cuman maksudnya bener-bener hebat banget, cameo-nya, acting-nya bagus banget gitu, mendalami peran banget sampai yang nontonnya geli sendiri gitu. Itu lucu banget sih. Kalau saya justru mungkin terlihat konyol ya saya. Maksudnya saya justru suka itu setiap kali si chefnya itu ketemu sama Vincenzo. Dalam arti ngaku-ngaku, saya ini belajar dari Itali, masakan saya Itali, gini. Katanya setiap kali itu dimakan langsung dilepehin. sampai akhirnya si chefnya itu ketakutan, ya mendingan nggak usah deh, mendingan langsung tutup aja deh. Itu saya suka tuh chemistry antara si Vincenzo sama si chefnya itu sih. Seperti itu. Dan yang adegan yang terakhir itu saya suka tuh adegan di mana eksekusinya itu hebat sih. Berarti satu persatunya itu diperlihatkan, oh ini dia nih. Ternyata ini diperlihatkan secara serius seperti itu, bukan secara dagelan, dan itu nggak ragu-ragu ya, memang seperti pesan dia akan mengeksekusi, dalam arti seperti itu sih. Oke. Jadi ini kalau secara keseluruhan nih, sebelum kita tutup nih, ending dari Vincenzo kalian puas atau tidak? Dari Mas Zul, gimana Mas Zul? Puas banget. Oke, dari Mbak Kla? Ya benar-benar puas sih, nggak kepikiran sih cara balas dendamnya. Yang terakhir tuh benar-benar juara banget, dipikirin matang-matang banget sama sama penulisnya, karena kan orang-orang udah terlalu kesel sama dua tokoh itu gitu, jadi pas dibalasnya begitu penonton pasti puas banget. Nggak ada yang lebih parah dari itu gitu. Mungkin penulisnya apalagi yang dua-duanya penulisnya suka nonton film show kali. Ya, tadi saya dapat. Mungkin kali ya, dia habis nonton film show atau nonton Spiral kali dia. Oke. Nah, ini terima kasih banget nih untuk Mas Zul sama Mbak Kla nih untuk meluangkan waktu untuk berbicara sedikit mengenai Vincenzo, yakni sebuah serial yang benar-benar sayang untuk dilewatkan. Seperti itu, karena banyak sekali perasaan yang bisa kita dapat nih, dari kesel, dari tawa, dari sedih. Nah, itu di sini nih dicampur aduk secara tidak terduga dan secara kita nggak bisa ngeraba di saat-saat di mana yang akan dimunculkan, seperti itu. Nah, kalau untuk Mbak Kla, misalkan kalau untuk melihat review Mbak Kla nih, karena kan kayaknya ini Mbak Kla nih di Facebook banyak kan ya nge-review filmnya itu kemana? Di Facebook doang sih, Facebook pribadi sama di grup Cinemax ya paling banyak. Oke, jadi langsung aja lihat. Paling rajin sih nge-review. Jadi di grup Cinemax nanti kalau muncul namanya Kla, nah itu dia. Nah, ini Mbak Kla ya. Nah, kalau Mas Izul, gimana Mas Izul? Kalau saya nge-review di IG, kebanyakan di IG, di blog sudah ada aktif sih. Nah, di IG saya di @realjul. Hashtag-nya Realjul Movie Review. Oke, baik. Jadi hashtag Realjul Movie Review. Dan nanti di Clara ya. Oke, baik. Oke, sekali lagi terima kasih nih untuk teman Koko BBCC9, untuk para sobat BBCC9, jangan lupa mendengarkan episode-episode kami selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda. Oke, see you nih teman-teman. See you.